Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Rigify, pemberian tulang kepada sebuah objek, di mana ini akan memudahkan kita dalam animasi. Ya, kita akan ambil contoh pada pelatihan hari ini. Kita akan membuat animasi cacing. Nah, seperti ini. Dan sarananya itu ada di sini, add armature, atau tekan shift A, armature, ya, pemberian rangka pada sebuah objek. Dan di sini kita sudah memiliki objek kubus. Kita akan berlatih mengenal mengenai Rigify. Kita lihat dari arah depan, ya. Dan di sini kursornya tepat di tengah, dan kita akan tambahkan, sisipkan objek armature, ya. Shift A, armature, klik, dan kita lihat rekan-rekan di sebelah kanan ini ada dua objek menu warna hijau, jadi mana ini pengaturan dari objek data properties armature. Di sini objek data propertiesnya, ya, ini bone properties, ini tulang. Nah, bagaimana cara menampilkan tulang ini? Karena tulang ini posisinya ada di tengah rekan-rekan, ya, supaya terlihat dari arah luar. Caranya adalah di armature ini kita pilih viewport display, dan di sini kita centang in front. Nah, maka dari segala arah terlihat dari luar rekan-rekan. Ini namanya bone, ya, atau tulang. Dan di sini kita akan perkenalan, ya, di viewport display ini. Di sini ada display S, atau tampilan kita bisa pilih bentuk stick, bisa bentuk ribbon, bisa bentuk envelope, bisa ya, wire, kawat, ya. Nah, akan kita pilih yang octahedral, seperti ini, ya. Nah, di bone ini atau di dalam tulang ini ada pilihan atau bagian, apa namanya, bagian-bagian, ya. Kita masuk di edit mode. Nah, di sini ada tiga bagian rekan-rekan. Yang pertama kepala, badan, dan ekornya. Dan di menu edit mode ini rekan-rekan perhatikan ada tiga posisi, ada tiga menu, ada tiga mode. Yang pertama object mode seperti tadi, ya, sama halnya kayak di kubus. Sedangkan di bone ini juga ada object mode. Yang kedua ada edit mode, sama juga dengan halnya objek yang lain, ada edit mode. Tetapi di box ini atau di objek ini ada banyak hal pilihan. Nanti kita akan bahas sembari latihan. Sedangkan di bone ini, tulang ini, tambahan adalah pose mode, rekan-rekan, ya. Ini pose mode ini adalah di mana kita akan mengimplementasikan sebuah animasi gerakan. Sedangkan edit mode hanya mengedit saja. Sedangkan object mode seperti standarnya, defaultnya, ya. Baik, kita lanjutkan tadi edit mode tadi, ya. Ada kepala, badan, dan ekor. Kita pun bisa menambahkan rekan-rekan. Misalkan kita menambahkan beberapa tulang karena mungkin kita memiliki beberapa objek, ya, atau mungkin di dalam sebuah lengan itu ada siku, ya. Maka kita tambahkan dengan E atau extrude. Nah, seperti ini. Kalau kita tambahkan kepalanya, extrude, ya. Nah, kegunaan pose mode ini, ya, klik,
Ini menggerakkan saja rekan-rekan, menggerakkan, rotate ya, seperti ini, rotate, rotate ya. Tetap porosnya ada di kepala rekan-rekan ya. Rotate, rotate ya, seperti ini. Oke ya, jadi pengenalan bagian-bagian dan fungsinya kita sudah tahu ya. Dan di sini di display as ini, name kita centang. Ini ada namanya juga rekan-rekan ya. Ada nama bond yang tadi yang awal, lalu bond 1 tadi tambahan ya dari urutan ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan bond 2 ini adalah urutan yang ketiga. Dan kita bisa melihat sumbu-sumbunya setiap apa namanya, di tulang itu sendiri. Nah ya, terlihat ya seperti itu. Nah ini untuk viewport display. Kalau yang lainnya nanti sambil jalan ya. Nah kita checklist saja. Oke, kita undo dulu. Z. Kita coba memainkan bagaimana caranya objek ini ya, ketika kita gerakkan, si kubus ini akan mengikuti gerakan dari si tulang ya. Baik, caranya adalah kita edit terlebih dahulu bondnya, ukurannya biar sama ya, grab di sumbu Z ya, seperti ini sudah jadi ya, posisi tepat di tengah. Sekarang caranya adalah cukup mudah rekan-rekan, tinggal klik pilih objek yang akan diberi tulang, lalu tekan shift dan pilih objek tulangnya, klik. Nah, warnanya berbeda ya, ada warna, kita lihat dari X-ray, ada warna oranye dan ada warna kuning. Warna yang muda ini adalah pilihan yang terakhir, sedangkan yang ini pilihan yang awal. Seperti itu rekan-rekan ya. Ketika sudah memilih seperti ini, kita tinggal Ctrl P atau set parent to. Dan di sini kita memilih yang bond. Artinya ketika kita klik ini, objek kubus akan berhubungan dengan tulang. Klik. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita pilih tulangnya, kita pilih pose mode. Sekarang kita rotate di sumbu Y. Nah, ini rekan-rekan. Ya, mudah ya. Masya Allah. Sekarang ada kasus kedua, yaitu kita memiliki beberapa objek ya, yang dimana tulangnya itu seperti apa nih cara pengimplementasian. Kalau ini kan satu nih ya, ini kan satu objek bisa digerakkan dengan tulang satu. Tapi kalau banyak objek, misalkan contoh kayak mobil roda itu berputar ya, lalu lampu pijar yang dimana ada alas, ada penyangga, dan ada lampu yang bisa dibengkak-bengkokkan, bisa ditekuk ya. Itu seperti apa rekan-rekan ya. Nah, kita akan ambil contoh ya. Kita akan membuat kubus lagi. Ini kubusnya kita duplikasi aja, shift D, grab di sumbu X. Oh, ini ada putus-putus, artinya ini masih menyambung dengan tulang ini. Kalau kita gerakkan ini rekan-rekan, rotate, dia akan mengikuti karena ada garis putus-putus ini. Caranya untuk memisahkan,
Ini karena ada tadi set parent, kita tekan ALTP, kita pilih clear parent, maka garis putus-putusnya akan hilang. Ketika kita coba nih ya, di post mode, rotate, sudah tidak ada hubungan lagi, ya sudah putus nih ya. Baik, kita namakan ini adalah kotak ya. Lalu kita tambahkan lagi shift D, grab sumbu Z depan, misalkan kita lihat. Oke, kita beri kotak tengah, shift D lagi, grab sumbu Z, kotak atas. Oke, kita sudah memiliki 3 bagan. Anggap saja ini yang paling bawah, tengah, dan atas. Nah, kita beri bond ya. Kita akan beri kerangka secara utuh terlebih dahulu rekan-rekan ya. Caranya seperti apa? Kita pindahkan kursor terlebih dahulu ke titik pusat di objek ini dengan cara Shift S ya. Akan muncul pilihan seperti ini, dan kita pilih kursor to active, artinya kursor ini akan berpindah yang aktif objeknya. Kita klik, nah maka kursor akan pindah di sini ya. Kalau kita tekan Shift A, armature, kita lihat, kita centang front ya. Lalu kita edit mode, kita grab di sumbu Z, kita sesuaikan besaran dari si objek tersebut ya. Ini sendi-sendinya ya saja rekan-rekan. Lalu kita extrude sumbu Z, kita extrude di sumbu Z ya, seperti ini. Nah, object mode, kita sekarang memiliki 3 tulang atau disebut kerangka ya, susunan dari tulang-tulang, dan kita memiliki 3 objek yang berbeda-beda ya, yang dimana ketika kita menggerakkan yang bawah ini ya, yang atas ini ikut bergerak ya, sesuai dengan arahan dari animasi di tulang ini. Nah, caranya seperti apa? Kalau tadi ini karena satu kotak dan satu tulang, kita hanya Ctrl P dan bond. Nah, sekarang kita akan mengarahkan ya di objek ini, kita pilih, tekan shift dulu, tahan shift, klik kerangkanya. Nah, kerangka yang kita pilih ini malah keseluruhan rekan-rekan ya, tuh kan. Sedangkan kalau yang sebelah kiri hanya satu tulang yang menggerakkan satu objek. Kalau ini satu tulang ini ya dengan pilihan objek tertentu, artinya kita hanya menginginkan yang kotak bawah ini hanya digerakkan oleh tulang ini, sedangkan tulang tengah digerakkan oleh tulang ini, sedangkan kotak atas digerakkan oleh tulang ini. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita sudah posisi seperti ini, kita pilih di pose mode. Nah, akan berubah seperti ini ya. Di dalam pose mode ini kita klik ya, objek yang kita akan parentkan, akan kita gabungkan. Nah, warnanya akan berubah rekan-rekan. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal Ctrl P, lalu bond.
Kita coba ya, kita mainkan di Cosmos ya. R rotate. Nah, ya. Sedangkan objek yang atas ini belum bergerak karena belum di parent, belum digabung. Kita lakukan contoh yang sama dengan yang bawah. Klik objek kotaknya, ya. Lalu tekan shift, klik rangkanya, ya. Lalu di pose mode. Nah, di sini kita klik yang ini yang tengah. Oke, ketika sudah terpilih, Ctrl P, font. Sekarang kita lihat, ya. Rotate sumbu Y. Nah, jadi tulang yang tengah hanya menggerakkan yang objek yang tengah saja, ya, seperti itu. Sedangkan yang ini belum kita edit. Lanjutkan, pilih objek kotaknya, lalu pilih kerangkanya, tekan shift, klik, ya. Jika seperti ini, kita pilih di pose mode, lalu kita centang, pilih ini, lalu Ctrl P dan bond. Mari kita mainkan, ya. Rotate Y, rotate Y, dan rotate sumbu Y. Nah, seperti itu. Ini pun bisa rotate di sumbu Z seperti ini, ya. Nah, kayak robot, ya. Seperti itu rekan-rekan, ya. Undo. Nah, lalu bagaimana caranya rekan-rekan? Ketika dalam satu objek itu ada beberapa tulang, ya, contoh misalkan dalam satu tangan, ya, ada lengan, ada siku, ada pergelangan tangan, ada telapak tangan, ya, itu dalam satu daging, ya, seperti itu. Sedangkan kalau ini kan terpisah rekan-rekan, ya. Sedangkan ini kan terpisah nih, ya, objeknya terpisah, kayak misalkan lampu, ya, ini contohnya lampu, alasnya lampu, tiangnya lampu, dan ini lampu pijarnya sendiri. Nah, kita akan ambil contoh, kita akan membuat cacing. Nah, ya, sekarang kita duplikat agak jauh. Oh, ini ada hubungan apa ini, ya? Kita tekan ALTP, clear parent. Nah, kita namakan cacing. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke edit mode atau tekan tab, kita scale di sumbu X. Nah, seperti ini, scale sumbu X. Oke, cukup. Lalu kita partisi atau kita pecah-pecah, ya, supaya sendi-sendinya ini bisa bergerak. Tekan Ctrl R, lalu kita scroll, ya, seperti ini, ya. Lalu di sini kita Ctrl V, apa jadi, oh, terlalu banyak, ya. Lalu kita lebihkan lagi, kayaknya kurang. Ini tekan A, pilih semuanya, kita subdivide. Nah, seperti ini, lebih banyak, ya. Lalu kita keluar tab
atau object mode seperti ini. Dan di sini kita akan coba perhalus. Ini kalau cacing kayak gini kan, cacing kotak kan nggak seru rekan-rekan ya. Kita di add modifier ya, lalu kita pilih yang mana, subdivision surface. Nah seperti ini apalah ya. Dan kita akan berikan tulang ya. Pastikan kursornya coba kita pindahkan ke sini, shift S, kursor to aktif, maka akan pindah di sini dan kita beri tulang armature. Terlihat kita bisa centang ya, dan di sini kita akan pindahkan, coba kita posisikan di X-ray, grab di sumbu X ya seperti ini. Lalu kita menu edit, kita rotate di sumbu Y 90 derajat ya. Ini grab di sumbu X, kita geser ini ya, seperti ini. Lalu kita duplikat, extrude di sumbu X ya. Usahakan titik porosnya ini ada di sendi ini supaya hasilnya bagus rekan-rekan ya. Extrude di sumbu X, extrude di sumbu X, extrude di sumbu X seperti ini. Dan kita coba duplikat ya, shift D, grab di sumbu X. Ke sumbu X ya, seperti ini ya. Kita coba lihat namanya, wow, bond 1, bond 2, bond 3 dan seterusnya rekan-rekan ya. Ada 10 bond, 10 tulang ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kalau misalkan di post mode ya, kita coba rotate. Ini lepas, kenapa ini ya, padahal tadi kita sudah duplikat objek ini ya, objek ini dari objek ini kan, tapi kok tidak menyambung. Nah, caranya seperti apa untuk menyambungkan ke tulang ini? Kita lari di edit mode, lalu kita sudah pilih ya objek ini tadi, dan tekan shift, klik objek ini, kita Ctrl P, connected. Nah dia akan nyambung. Coba kita tes, rotate. Nah ya, bagus ya rekan-rekan, Masya Allah. Beda halnya kalau misalkan ada objek yang di luar sini, kita kan contoh, kita di edit mode, shift D, seperti ini ya. Kita menggerakkan si ini, dan ini pun ikut. Caranya apa? Mudah kok. Ini kan udah tersambung, sebenarnya udah tersambung ya rekan-rekan, tuh udah tersambung ya. Misalkan kalau kita belum tersambung, misalkan ALTP ya, oke, edit mode ALTP ya, bareng. Misalkan secara default kayak ya, rotate. Nah ini kan masih belum tersambung nih ya. Caranya adalah di edit mode yang posisi ini ya, kita akan hubungkan, tekan shift dan pilih objeknya, misalkan ini ya, atau misalkan ini sama ini, misalkan atau ini sama ini, tekan Ctrl P, keep offset.
ya, keep offset. Nah, maka ketika kita pilih ini di posisi post mode, kalau rotate maka dia akan bergerak mengikuti sumbu ini ya. Tuh. Oke, kita hapus saja. Ya, nah, sekarang kita mulai tempelkan daging cacing ini kepada si tulang. Tekan shift, klik ya. Tuh ya. Lalu caranya seperti apa lagi? Tekan Ctrl P. Dan di sini kita bisa memilih secara otomatis, yaitu dengan set parent with automatic weight. Kita klik ya. Apa perbedaannya? Coba kita lihat di post mode ya. Misalkan ini kita rotate. Tuh, oh masya Allah ya. Tuh. Oke, nah, oke. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Masya Allah, mudah kan? Nah, apa yang dimaksud dengan tadi apa tadi? With automatic weight. Jadi kalau kita object mode ya, kita pilih objeknya ini dan kita pilih rekan-rekan bisa lihat di object properties, data properties ini ada banyak sekali rekan-rekan, bond 1, bond 2, bond 3 sampai bond 10 kan tadi kan. Sudah secara otomatis dia ada nama-nama pilihan-pilihan. Artinya di sini kalau di edit mode ya. Jadi kalau bond 1 dia memilih di sini. Jadi ya, bond 1 itu yang ini ya, lihat rekan-rekan. Pilih armatur terus ini. Nah, ya. Jadi bond ini berpengaruh kepada daging yang ini. Lalu bond 1 akan berpengaruh di sini. Ya. Lalu bond misalkan bond 8 itu yang ini ya. Kalau kita select maka berpengaruh yang ini. Kalau secara warna rekan-rekan bisa memilih seperti ini, weight paint. Nah, jadi akan berpengaruh yang bond ini, bond 1 ini ada warna merah, kuning, hijau, biru. Artinya warna merah ini terpengaruh secara 100% terpengaruh dari objek si dari tulang ini, mempengaruhi si objek ini, bagian ini tuh yang merah itu 100%. Kalau yang warna kuning itu berkurang mungkin 70%, yang hijau mungkin 50%, kalau yang biru ini 0%. Ya, seperti itu rekan-rekan. Coba kita lihat tuh bond 1, tuh bond 2 ya. Bahkan sampai di bond 10. Nah, seperti itu rekan-rekan. Ya. Itu yang dinamakan with automatic weight. Nah, ya. Mudah kan? Nah, coba kita akan mempraktekkan animasi cacing ya, bergerak ya. Coba kita lihat di object mode, kita undo dulu ya. Posisi awal adalah tidur ya. Seperti ini ya. Di sini posisinya rekan-rekan masih ingat ya, yang materi yang sebelumnya ya, menggunakan timeline
Kita coba akan tambahkan ini kita pindahkan 3D viewport seperti ini, kita tambahkan. Nah, di sini adalah top sheet. Nah, seperti ini. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan membuat animasi cacing ya, yang dimana kita sudah posisikan di frame 1, auto keyingnya kita aktifkan dan outputnya kita pilih yang 25 frame per second. Artinya kita membutuhkan selama 1 detik itu butuh 25 frame ya, seperti itu. Baik, kita akan memulai ya. Di sini kita ada 2 kubu ya, timeline dan juga ini apa namanya, dropsheet ya, seperti itu. Kita tekan A untuk memilih semua tulangnya, lalu tekan I ya, location and rotation ya. Kita coba lihat summary-nya, pastikan tulang-tulang ini ada di sini ya. Tuh. Yang berikutnya kita akan menuju di frame 25 ya, frame 25. Kita akan rotate Nah, Masya Allah. Dan kita hanya butuh framenya di 40 saja. Kita klik 40. Ya, mematok seperti itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.